basah itu ya? Betul, awalnya dari tahu putih kita potong-potong sesuai dengan ukuran kita. Kemudian kita goreng. Nah, setelah jadi tahu kulit baru kita isi lagi dengan bakso. Kalau tahunya sendiri itu bikin apa? Sementara ini masih ngambil dari pabrik, Pak. Ya. Jadi ngambil tiap hari dikirim. Kalau boleh tahu nih, sehari bisa bikin berapa? Sekitar 1.000 sampai 2.000 tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman. Saya pemilik dari usaha tahu bakso Miwiti. Usaha ini saya jalankan dari mulai 2011 akhir. Awalnya sih sebenarnya kita berdua kerja gitu. Jadi saya kerja di farmasi, istri saya kerja di sebuah BUMN. Terus kemudian dia hamil, tempat kerjanya agak jauh ke pelosok. Khawatirnya keguguran, akhirnya berdua sepakat, ya sudah, istri resign. Awalnya itu saat bikin tahu bakso itu, karena saya juga bekerja ya, istri paling hanya bisa untuk produksi, terus kemudian dititipkan. Karena link saya juga di farmasi, ya saya coba datang ke koperasi rumah sakit, terus kemudian hampir semua rumah sakit saya datengin, dan alhamdulillah selama perjalanan titip itu hasilnya cukup memuaskan gitu. Jadi setiap kita titip berapa banyak habis, jadi berapa banyak habis. Jadi akhir tahun 2011 saya memutuskan untuk resign, dan kebetulan adik-adik saya juga udah selesai kuliah semua. Saya minta izin sama orang tua karena saya yakin kalau orang tua ridho, mudah-mudahan diberikan jalan yang mudah gitu. Jadi setelah orang tua saya meridoi, udah saya perluas lagi tuh sampai ke daerah-daerah Cibinong. Kemudian saya dibantuin sama adik saya juga yang udah beres kuliah. Tapi ternyata memang mungkin titik jenuhnya sudah mulai saat saya udah keluar berapa bulan. 3 bulan saya keluar, titik jenuh itu di titip-titip itu ternyata makin sini makin mulai berkurang gitu. Akhirnya udah situ mulai panik gitu kan. Mulai turun, Pak ya? Omset udah mulai turun, padahal tabungan sudah mulai habis. Perhiasan istri juga sudah mulai pada dijual. Dan di 5 bulan terakhir itu mulailah terasa titik nadir kita yang paling rendah. Kita kayak seperti nggak punya uang sama sekali gitu. Ibaratnya hanya untuk membeli susu aja kita nggak punya uang gitu, tapi kita nggak pengen orang tua kita tahu bahwa kita tuh lagi terpuruk, kita lagi repot, kita lagi susah. Kita berusaha lah sebisa mungkin. Jadi akhirnya setelah itu saya mulai untuk jualan langsung pakai motor. Saya keliling, kalau keliling kadang mangkal di mana gitu. Kemudian kata teman, coba aja jualan yang di pasar dadakan. Coba jualan di situ, dan ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan. Saya jualan sambil ngasuh anak, ya. Istri yang jualan saya ngasuh, tergantian saya jualan, istri yang ngasuh. Dari situ alhamdulillah tuh mulai dari yang tadi kita pikir nyoba-nyoba, ternyata alhamdulillah pagi jualan 1 jam 2 jam kadang sudah habis gitu. Kita coba untuk perluas lagi, dan produknya sendiri pun juga yang tadinya kita hanya titip-titip aja, kita sudah mulai berani untuk coba jual di outlet, dan dari situ juga kita sudah mulai untuk membuat kemasan. Dulu kan kita jual itu waktu di pasar dadakan hanya pakai styrofoam. Kalau ini di sini ruangan apa, Bu? Di sini ruang pengukusan, Pak. Jadi di sini ada proses pengisian tahu dengan bakso, ada juga kita bikin olahan-olahan lain di sini. Pokoknya yang melalui proses pengukusan. Bisa bikin dimsum, batagor, kemudian somai. Nah, kebetulan hari ini lagi ngisi untuk tahu bakso ikan. Ya, sama untuk dimsum ikan. Jadi saya lihat untuk pas saya coba untuk jual pakai motor, karena kan saya harus keluar gitu loh. Satu sisi jadi beban saya gini, saya tuh asal di orang sini. Kemudian saya dikuliahin sama orang tua. Udah gitu orang tua juga di sini. Saat kita jualan tahu pakai motor, yang di benak saya tuh nanti orang tua gimana diomongin sama orang gitu kan. Itu saya bolak-balik maju mundur. Ya sudah, dengan dorongan istri,
Akhirnya bismillah saya keluar gitu, saya jual di motor. Memang kadang satu sisi saya malu ya, kadang ketemu teman kerja pas di jalan, ngapain lu, gue lagi jualan. Ya posisinya apa ya, kita dulu kerja itu dengan baju rapi gitu kan, datang ketemu konsumennya yang ibaratnya pejabat-pejabatnya gitu kan, terus kita jualan jualan tahu bakso udah gitu keliling di pinggir jalan. Itu jadi satu beban yang berat buat saya gitu, karena kalau saya tinggalnya nggak di sini, misalkan saya jualannya saya di Bogor, saya jualan di Bandung, saya biarin aja sih cuek gitu kan. Cuma masalahnya orang nggak kenal. Kalau di sini kan waktu pas awal jualan saya dicibir sama tetangga, sama saudara, katanya udah dikuliahin tinggi-tinggi sama orang tua. Oh, udah kerja enak-enak, pakai baju rapi segala macem, keluar kerja katanya. Cuman kan ya kita sama istri udah bertekad kita pengen mandiri secara keuangan. Terus sekian belas tahun saya kerja juga mungkin ada titik jenuhnya. Kan yang penting istri saya dukung, jangan sampai saya keluar kerja terus kemudian mengalami hal yang nadir yang paling bawah itu istri nggak dukung. Kan ujung-ujungnya kan kadang suka ribut sama keluarga ini karena istri saya yang memang dukung. Ya alhamdulillah di dalam posisi nadir yang paling bawah pun istri saya juga ya tetap kuat gitu. Saling menguatkan itu yang lebih penting gitu, karena orang lain kan nggak tahu kita yang di dalam. Yang penting kan kita yang memang bisa menguatkan satu sama lain gitu. Dan alhamdulillah anak-anak juga mau mengerti gitu. Tapi memang satu pesan yang saya pegang dari teman saya yang udah sukses, kata dia, kalau kamu mau usaha apapun, coba kamu tahan 3 tahun. Katanya. Jadi supaya bisa bertahan. gimana jadi bertahan? Jadi di benak saya tuh mau jatuh mau kayak apa, ibaratnya mau jualan keliling segala macam, yang penting selama 3 tahun itu saya bisa bertahan. Tapi wallahualam ya, alhamdulillah setelah melewati 3 tahun itu justru memang benar, karena keyakinan itu kuat. Setelah 3 tahun itu memang benar-benar terasa ekonomi kita tuh mulai naik gitu loh. Kita akhirnya bisa beli rumah, kita akhirnya bisa beli kendaraan roda 4 gitu loh. Apa ya, mungkin yang dulu saya perkirakan saya nggak sanggup, saya nggak bisa, alhamdulillah bisa. Dan yang paling terpenting tuh orang tua tuh merasa ridho gitu loh. Dan dia merasa senang karena oh anaknya ternyata berhasil gitu loh. Berarti ini yang udah jadinya Bu ya? Ya betul, ini yang sudah matang. Nah ini yang sudah matang, jadi kita dinginkan dulu sampai dia dingin, nggak panas lagi. Bisa kita kemas vakum seperti ini ya, masukin ke plastik vakum. Bisa juga langsung kita jual. Kemasannya kalau untuk yang di sini beda gitu Bu ya? Apa gimana? Jadi memang ada 2 macam Pak. Kita di sini ada yang kita kemas vakum seperti ini, bisa juga kita jual langsung keluar. Kalau memang ada pembeli, memang dia pengen untuk langsung dimakan. Ya, kalau untuk disimpan di freezer ya kita vakum. Jadi kita memang tiap hari jualnya 2 jenis. Ada yang ready to eat, ada yang frozen. Semua produk kita seperti itu Pak. Keinginan kita tuh semoga produk tahu bakso ini menjadi pilihan ya untuk masyarakat saat mereka mau berkunjung ke saudara atau mereka mau pergi kemana-mana, ya mungkin ini untuk oleh-oleh dari Bogor gitu. Dulu kita itu produksi sehari paling 100 biji ya kita beli di pasar. Pokoknya kira-kira sehari ini habis ya pesan 100. Nah setelah ada mesin vakum, saya udah mulai berani naikin tuh 300, 400, 500. Alhamdulillah mulai punya ya sedikit nabung lah gitu. Dari situ mulai tuh kita mulai beli freezer, beli apa. Nah karena memang kita sudah punya kemasan yang kedap udara frozen, akhirnya dari Dias pun menyarankan kita, Pak kalau bisa tempat produksi terpisah dari rumah. Waduh, saya bilang nabung lagi. Ya udah, akhirnya ada tabungan sedikit, saya cari rumah dan ini mulai direnov. Setelah itu ya semua berjalan sampai kita juga dapat izinnya. Dulu sebelum Covid sih ya turun naik ya, kadang bisa sempet 2.000 kalau lagi pas puasa. Begitu ada pandemi lumayan loh turun jauh, tapi alhamdulillah kita bersyukur masih bisa tetap operasional.
Omset sih kita masih di bawah 50 ya sebulan. Ini yang udah ditampung tadi Bu, Iya, ya? betul. Iya, iya. Biasanya pertahanannya berapa lama Bu? 6 bulan. 6 bulan ya? Sampai saat ini sejauh ini kemana aja pengiriman? Pengirimannya sekitar Jabodetabek, Bogor ya. Terus ada beberapa reseller dia suka kirim juga ke luar Jawa. Kemudian memang ada yang dia take away untuk ke luar negeri juga ada yang ke Dubai, kemudian ada yang ke Jepang juga ada. Nah, misal kalau ada teman-teman nih yang mau jadi reseller, ada syarat-syarat tertentu? Syarat-syaratnya hanya ini aja sih, ngambil minimal 10 pack, nggak memberatkan. Kemudian kita ada selisih harga kan ya. Kemudian memang pengambilannya kontinu. Oh ada di 0852 102 43121. Itu nomor admin kita. Silahkan nanti kita. Yang intinya yang kepo tentang tahu mewek. Iya betul. Silakan ke situ aja, ke nomor admin kami. Biar usahanya tetap lancar berjalan, apa sih Pak rahasianya kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya ya, yang penting itu jaga kualitas, niat kita untuk memproduksi, memberikan yang terbaik dari yang apa yang kita punya, istiqomah. Kalau bisa buka tiap hari konsisten gitu. Nanti insya Allah juga Allah ngasih jalan kok. Saat kita kebentur di satu tembok, asal kita mau nyari jalan keluar, Allah kasih jalan kok. Jangan sampai begitu kita kebentur tembok ini udah nyerah. Lebih baik cari lagi jalan keluar, cari lagi keluar. Biarpun kadang mungkin sebenarnya pedih gitu ya. Saat kita rasain juga sama istri juga saat anak sakit kita nggak punya uang, saat kita mau beli kita nggak punya uang. Tapi kalau kita sabar, insya Allah sih ada jalan. Yakin aja selama kita hidup Allah ngasih rezeki kok. Kalau kita mau berusaha Allah kasih jalan. Ya saatnya lagi hujan badai kan, kalau saat hujan gelap nanti juga ada sisi terangnya. Karena nggak bakal selamanya hujan. Betul, nggak akan selamanya gelap. Udah hidup mah selalu berputar. Yang penting kita satu ikhtiar, niat baik. Terus kalau bisa sih, kalau masih ada orang tua, ya minta ridho dan minta doanya orang tua. Kalau mau usaha, yang penting orang tua ridho. Orang tua ridho, istri mendukung. Karena kan buat saya kepala keluarga, saat kita mau mulai sesuatu itu, resikonya kan besar juga ya. Kita gambling gitu, punya tabungan sebanyak apapun juga kalau kita nggak pernah ini, istri nggak dukung, orang tua nggak dukung. Terus mungkin juga baru terjun di situ, ya mungkin resikonya akan besar gitu. Kalau misalkan istrinya dukung kan mau kondisi apapun juga, insya Allah semangat itu ada. Karena kan kadang saya lagi semangat, istrinya enggak. Kalau saya lagi nggak semangat, istrinya semangat. Nah, saling mendukung aja sih. Betul. Dan terakhir itu paling ya itu, kalau orang tua ridho, kalau saya paling saya suka datang ke orang tua sih minta doa. Manakala mereka ridho, ya Allah juga akan buka jalan kok. Ya kan sedekah itu nggak mesti harus dinilai berapanya ya. Yang penting tuh saat memang kita ada, lebih sedekah aja. Itu juga kan kadang yang menyelamatkan kita gitu.